Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Wa qala aidan afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala aidan al-muslimuna syuraka'u fi thalathin al-ma'u wal kala'u wan nar. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim. Kaifa halukum? Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai karunia nikmat yang luar biasa, baik berupa kehidupan dalam keadaan sehat walafiat, iman dan Islam yang masih tertancap di dalam diri kita, dan tentunya kekuatan untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita. Salah satunya adalah thalabul ilmi. Ya, sekalipun aktivitas thalabul ilmi pada kesempatan kali ini tidak biasa kita melalui wasilah online, ya, tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi keberkahan, tidak mengulangi kekhusyuan kita, keseriusan kita, kesungguhan kita untuk senantiasa menapaki setahap demi setahap amalan-amalan, aktivitas-aktivitas yang merupakan kebaikan sebagai amal soleh dan dicatat sebagai sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga Anda memiliki harapan yang sangat besar antum di sana beserta keluarga besar. Ya, ada ayah, ibu, bapak, ayah bunda, bapak ibu, umi, abi, kakak-kakak dan juga adik-adik. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iwan wahwatillah rahimakumullah. Ya, dalam kondisi saat ini, kondisi wabah yang luar biasa yang sedang meliputi dunia, bukan hanya nun jauh di Cina saja, ataupun nun jauh di Amerika sana, ataupun di Eropa sana, tapi ternyata wabah yang sifatnya pandemi ataupun sudah mendunia ini sudah juga masuk di wilayah negeri kita Indonesia. Mungkin juga ada di sekitaran kita. Dan tentunya ini mesti menjadi pengingat bagi kita semua. Harus kita mengambil pelajaran dari itu semua, bahwasanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan berbagai musibah, berbagai penyakit yang itu sifatnya masif dan akhirnya membuat manusia penuh dengan ketakutan dan bahkan sebagian panik dan akhirnya melakukan justru sesuatu yang bukan menjadi solusi bagi dia dan bahkan justru menjadi problem berikutnya dan bahkan lebih dari itu menjadi problem bagi manusia yang lain. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita semua bukan terkategori orang-orang yang panik tersebut, tapi terkategori orang-orang yang mencoba berupaya semaksimal mungkin menapaki sababiyah agar kita terhindar dari
wabah COVID-19, ya salah satunya kita mengadakan kelas pelajaran online seperti itu. Iwan wa'afat-fillah rahimakumullah, ya sebagaimana yang sudah difahami karena hadir di sini, ya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pencerahan ataupun paling tidak juga memberikan tambahan wawasan kepada antum semua tentang materi geografi tentunya. Dan kita masuk ke materi berikutnya, yakni tentang economic geography atau geografi ekonomi, dimana ini merupakan level kedua ya dari pelajaran geografi ekonomi, sebagaimana di level pertama sudah kita pelajari, yakni geografi ekonomi yang menyangkut pertanian. Adapun materi geografi ekonomi di level yang kedua, kita akan bahas tentang energi, dimana energi ini paling tidak meliputi bagian dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Review ataupun refresh dari pelajaran sebelumnya, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia paling tidak dalam hal ini adalah dalam rangka memenuhi kehidupan manusia, bagaimana kehidupan manusia bisa berjalan dengan optimal, bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan dengan baik. Tentunya aktivitas ekonomi ini pun mesti berjalan dengan baik, seperti itu. Sebagaimana pemahaman sebelumnya, paling tidak ada 3 aktivitas ekonomi. Yang pertama itu adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Ya secara mudah memang kalau untuk aktivitas konsumsi ini sesuatu yang simpel dan bahkan cenderung peyoratif ya. Ambil contoh bahasanya konsumtif, tentu ini kan sifatnya jadi negatif. Beda hanya dengan 2 aktivitas ekonomi sebelumnya. Produksi menjadi produktif, ini sifat yang sangat baik. Ataupun distributif, nah, ini juga sesuatu yang sangat baik, beda hanya dengan konsumtif. Nah, ala kulli hal, kembali ke pembahasan produksi, distribusi, dan konsumsi, yang ini merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Iwan wa'afat-fillah rahimakumullah. Lantas, di mana posisi geografi ekonomi di level kedua ini? Kita akan bahas yang ini tentang energi. Maka posisinya paling tidak ada di 3 aktivitas utama dari aktivitas ekonomi sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ambil contoh aktivitas produksi. Produksi apa? Misalkan produksi tahu Sumedang. Apakah di sana ada energi yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghasilkan tahu Sumedang? Ya secara sederhana, secara langsung bahkan kita bisa melihat tahu Sumedang ya. Ambil contoh misalkan biasa di pinggir-pinggir jalan kita lihat tukang tahu Sumedang, mereka menggoreng tahunya. Mereka menggoreng tahu pakai bahan bakar. Ya bahan bakarnya variatif. Ya salah satunya energi panas, yaitu api yang dihasilkan, api yang dinyalakan menghasilkan panas, lalu menjadikan minyaknya panas, lalu tahu itu bisa digoreng. Ini menggunakan energi api. Bahan bakunya ataupun bahan bakarnya itu juga adalah bagian dari energi. Bisa jadi bahan bakarnya itu dari kayu bakar, bisa jadi bahan bakarnya itu dari minyak, ataupun bahan bakarnya itu menggunakan gas dan lain sebagainya. Maka aktivitas produksi ini membutuhkan yang namanya energi. Berikutnya aktivitas distribusi, proses menyalurkan. Mendistribusikan berarti menyalurkan. Maka ini pun secara tidak langsung, bahkan juga kadang secara langsung, ini membutuhkan energi. Ambil contoh dalam skala yang sangat besar, ketika akan mengirim barang dari satu kota ke kota yang lain, ya ini butuh yang namanya kendaraan. Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dia butuh yang namanya bahan bakar. Yang namanya bahan bakar itu menjadi sumber energinya. Maka praktis yang namanya aktivitas distribusi itu sendiri memerlukan yang namanya energi. Dan yang ketiga, konsumsi. Ya sejatinya apa yang dilakukan oleh si supir pada saat mengendarai mobil, maka pada saat itu dia sedang mengkonsumsi bahan bakar. Pada saat itu dia sedang mengkonsumsi energi. Pun demikian seorang
pembuat ataupun pabrik ya tahu Sumedang ketika menggunakan apinya, menggunakan bahan bakarnya, maka pada saat itu dia sejatinya sedang memanfaatkan ataupun mengkonsumsi energi itu sendiri. Sehingga praktis dalam hal ini semua meliputi. Jadi energi ini meliputi semua aktivitas. Makanya ini menjadi sesuatu yang sangat urgen bagi kita, bagaimana memahami energi yang itu bisa menunjang aktivitas produksi, yang bisa menunjang aktivitas distribusi, dan juga bisa menunjang aktivitas konsumsi. Iwan wa akhwat billah rahimakumullah, mungkin di antara antum pernah mendengar berita, bahkan mungkin di tahun kemarin ataupun bahkan di beberapa tahun kemarin, bahkan mungkin saat ini juga sedang terjadi. Apa contohnya adalah misalkan permasalahan energi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Permasalahan energi yang mana yang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Kekurangan pasokan minyak bumi. Kok bisa kekurangan pasokan minyak bumi padahal Indonesia yang merupakan wilayah yang sangat luas di sini, merupakan salah satu bagian ataupun bisa dikatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, di antara dua samudra yang sangat besar, itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga dua benua Asia dan juga benua Australia. Ini memiliki potensi yang sangat besar kalau dieksplorasi dengan sangat baik, lalu kemudian dieksploitasi ataupun diambil secara baik, maka ini bisa menjadi sebagai sumber energi yang sangat dahsyat bagi bangsa Indonesia. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ya, kenapa tidak? Kalau kita bicara tentang minyak bumi di tahun 90-an, yang Anda masih ingat, Indonesia masih tergabung dalam OPEC. Apa itu OPEC? Yaitu kumpulan negara-negara penghasil minyak dan pengekspor minyak. Namun lantas kenapa di tahun 2000-an ke sini Indonesia sudah keluar dari OPEC, bahkan menjadi negara pengimpor minyak? Ini tanda tanya besar bagi bangsa Indonesia, bagi kita semua. Ini salah satu krisis yang bisa dikatakan krisis energi, dan sampai saat ini Indonesia masih mengimpor minyak. Kok bisa mengimpor minyak? Ya sederhananya seperti ini. Kita punya kebutuhan, tapi penghasilan kita punya kebutuhan setinggi ini, namun penghasilan kita setinggi ini. Maka di sini ada yang namanya selisih. Di sini ada yang namanya gap, ya, antara kebutuhan dengan apa yang sudah kita bisa lakukan. Kenyataannya segini, harapannya segini, kenyataannya segini. Itulah problem. Adanya gap antara harapan dengan kenyataan. Ada sesuatu yang ideal dengan sesuatu yang kenyataan. Maka di sini ada gap, dan gapnya ini ternyata cukup dahsyat. Menurut hitungan, ini perusahaan BUMN Pertamina yang dimiliki oleh Indonesia ini hanya mampu mengambil minyak yang itu terdapat di perut bumi Indonesia ini hanya sekitar 800.000 barrel. 800.000 barrel. Lantas berapa kebutuhan Indonesia per harinya? Itu 800.000 barrel per hari yang diambil minyaknya di Indonesia oleh Pertamina. Entah kalau misalkan kekinian, perlu dicek lagi datanya oleh antum semua. Lalu bagaimana kebutuhan Indonesia dari sisi minyak bumi tersebut? Ternyata kebutuhannya jauh lebih besar. Bahkan sampai 2 kali lipat dari apa yang didapatkan. Ini ada gap 50% yang itu tidak bisa direalisasikan oleh Indonesia. Maka akhirnya solusinya itu adalah dengan cara membeli ataupun mengimpor minyak. Maka wajar Indonesia menjadi negara pengimpor minyak karena kebutuhannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan. Bahkan tadi ada gap 50% yang itu sampai saat ini belum tuntas. Dan sampai saat ini kita masih melakukan impor minyak. Namun sungguh sangat disayangkan, impor minyak itu dari mana? Nah, kalau menurut catatan data, silahkan dicek. Minyak yang
dapatkan dari seluruh wilayah Indonesia, ya, minyak yang didapatkan dari seluruh wilayah Indonesia, yang paling banyak mengeksploitasi, yang paling banyak memproduksi minyak dari wilayah Indonesia itu adalah perusahaan asing. Sebut saja namanya adalah Chevron. Itu bisa dikatakan 50% minyak yang ada di Indonesia tiap hari diambil oleh mereka. Sementara sisanya 50% yang lain itu oleh perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan BUMN kah seperti Indonesia, ataupun perusahaan negara tetangga misalkan Petronas, ataupun BP, British Petroleum, ataupun Sinopec yang dimiliki oleh Cina, ataupun Total Oil, dan lain sebagainya. Itu mereka memperebutkan yang 50% sisanya. Ternyata 50% utuhnya, bahkan data lain menyebutkan lebih dari 50%, itu justru di lifting ataupun diambil ke potensi, ataupun bahkan bukan potensi lagi, itu sudah diambil minyaknya 50% itu oleh Chevron. Dan kita tahu sendiri Chevron ini adalah perusahaan asing, yaitu perusahaan USA, United States of America. Nah, mereka ambil dari sana. Terus kekurangan Indonesia beli dari mana? Salah satunya beli dari sana. Ini yang sangat unik, yang sangat miris. Mereka mengambil di tanah kita, mereka mengambil di bumi kita, lalu mereka menjualnya ke kita dan kita membelinya dari mereka. Yang muncul pertanyaan lain ataupun pernyataan lain. Ya wajarlah, karena mereka sendiri yang itu mengambilnya lalu mereka mengolahnya. Wajarlah kita beli. Cuma kan yang jadi tidak wajar, sumbernya, bahan bakunya itu dari mana? Bahan bakunya dari kita. Sementara apa yang kita dapatkan? Pajak, royalti, dan itu pun nilainya sangat kecil. Bahkan di salah satu seminar, ya ambil contoh lah, di bagian yang lain bukan hanya minyak, misalkan emas, yang itu dikelola oleh Freeport, sama lagi Freeport ini juga perusahaan asing miliknya Amerika Serikat. Itu ternyata bangsa Indonesia ataupun Indonesia hanya mendapatkan 1% dari keuntungan. Ini kan sesuatu yang sangat miris. Kembali kepada minyak sebagai sumber energi tadi, ternyata kita masih kekurangan minyak tersebut. Wajar sehingga sektor-sektor berikutnya, ya sektor berikutnya itu akan mengalami problem, mengalami permasalahan. Terdapat muskilah di sana yang itu mesti kita pelajari solusinya, mesti kita bahas, mesti kita cari mu'alajah, kita cari solusi dari problem-problem tadi, yang tentunya ini akan memberikan kebaikan bagi bangsa Indonesia. Iwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di beberapa tahun yang lalu ya kita pernah mendengar suatu berita bahwasanya PLN perusahaan listrik negara ini memberlakukan yang namanya pemadaman bergilir, di mana pemadaman listrik bergilir ini diakibatkan oleh kemampuan dari perusahaan listrik negara ini yang itu bermasalah. Jadi kemampuan dalam memproduksi listrik. Kenapa bisa bermasalah? Karena sejauh ini dari mana sih sumber energi untuk menghasilkan energi listrik PLN tersebut? Yang pertama, ya dari alam, dalam hal ini adalah pembangkit listrik tenaga air menggunakan air. Namun kapasitasnya berapa sih? Ini juga yang jadi tanda tanya. Justru yang lebih besar itu dari pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga uap. Kalau kita bicara diesel dan uap, bicara diesel berarti digerakkan oleh mesin diesel. Yang namanya mesin diesel pasti butuh yang namanya bahan bakar. Bahan bakar solar. Dari mana bahan bakar solar itu? Dari minyak bumi. Pun demikian dengan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ketika menguapkan air, dia butuh energi. Energinya dari mana? Batu bara. Maka kedua bahan energi ataupun sumber energi ini, keduanya berasal dari energi fosil. Gitu. Baik batu bara ataupun minyak bumi itu merupakan energi fosil. Yang mana energi fosil ini suatu saat itu akan semakin berkurang, daya regenerasinya itu sangat-sangat rendah. Butuh waktu yang sangat lama. Sehingga orang sering katakan sebagai energi yang sifatnya sumber daya unrenewable atau sumber daya yang itu tidak bisa diperbarui. Sebenarnya bisa diperbarui, namun butuh waktu yang sangat lama. Butuh waktu berjuta-juta tahun. Ini waktu yang tidak singkat. Sehingga orang mengatakan itu unrenewable. Namun
Kembali ke dalam permasalahan, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata kekurangan bahan baku energi untuk menghasilkan energi listrik tersebut, sehingga terjadilah pemadaman bergilir. Ini sungguh sangat miris. Di satu sisi ada sumber energi fosil yang lain yang justru lebih efektif, bahkan lebih ramah lingkungan, dan harganya pun lebih efisien. Ternyata justru itu dijual keluar. Ini sungguh sangat miris. Ambil contoh apa yang lebih efektif dibandingkan dengan batu bara dan juga minyak bumi ataupun solar. Di sana ada yang namanya natural gas ataupun gas alam. Maka gas alam ini sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan maksimal dan diberikan supply-nya tersebut secara maksimal kepada PLN, maka ini akan lebih mudah, akan lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan energi listrik yang melimpah, yang cukup lah paling tidak bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, seperti itu. Namun sayang beribu sayang, jauh panggang dari api pengelolaan sumber daya alam, wabil khusus energi ini ternyata masih carut marut, masih bermasalah. Sehingga apa yang terjadi, ambil contoh di tahun 2000-an awal, tahun 2001, tahun 2002, di sana muncul yang namanya undang-undang mineral dan batu bara, muncul yang namanya undang-undang penanaman modal asing, sehingga asing bisa dengan bebas mengolah sumber daya alam kita yang ada di negeri kita sendiri. Sehingga asing dengan bebas juga dengan undang-undang mineral dan batu bara itu mengelola sumber energi termasuk dengan gas. Ambil contoh satu blok gas yang namanya gas Tangguh yang berada di wilayah Indonesia. Nah, ini dekat dengan Kepala Cendrawasih, Pulau Papua, seperti itu. Ini jumlah yang sangat melimpah. Namun apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu, mereka menjualnya ke Cina. Di satu sisi. Dan di sisi lain, PLN butuh. Bahkan bukan hanya PLN yang butuh. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan pupuk, bahkan perusahaan pupuk BUMN sendiri itu butuh. Tapi ternyata mereka lebih mementingkan dijual ke Cina. Dan harganya dengan harga yang sangat murah. Padahal kita sedang butuh. Ya logikanya kalau kita misalkan kita membutuhkan sesuatu dan barangnya tersebut kita punya banyak lagi, lalu kemudian ada orang lain yang membutuhkan barang kita yang banyak yang kita butuhkan itu, dan mereka menawarkan harga murah, kita kira mau jual nggak? Mestinya kan nggak jual, itu logikanya. Baiknya justru kita ambil itu semua lalu kita manfaatkan. Kalau ada sisa ya bolehlah jual, tapi dengan harga yang ya cukup tinggi lah, jangan harga yang murah. Nah, inilah problem ataupun permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Itu baru dari satu sisi, yaitu energi fosil. Padahal kalau kita lihat Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, ya, dengan panjang pantai terpanjang nomor 2 di dunia, ya, dengan jumlah pulau juga yang sangat banyak, lebih dari 17.000 pulau, lautan yang sangat luas, ya, terletak di antara dua samudra yang sangat luas, Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, di antara dua benua Asia dan juga benua Australia. Ini memiliki potensi cadangan migas, ya, minyak dan gas bumi, termasuk juga batu bara yang sangat melimpah. Tapi cukup disayangkan seperti tadi, gas dijual. Pun demikian di wilayah Kalimantan ketika terjadi pemadaman bergilir di satu sisi, tapi di sisi lain kekayaan alam mereka berupa batu bara dikeruk setiap hari. Padahal batu bara ini menjadi sumber energi untuk menghidupkan pembangkit listrik tenaga uap. Tapi kemana batu bara itu? Ternyata batu bara itu lebih banyak masuk ke wilayah Korea Selatan. Di mana lampu-lampu yang menyala di Korea Selatan, TV-TV yang menyala di Korea Selatan, komputer-komputer yang menyala di Korea Selatan, dari mana itu? Itu dari Kalimantan. Itulah pengelolaan sumber daya alam, wabil khusus dalam hal ini adalah energi yang sangat melimpah di wilayah Indonesia, namun ternyata memiliki problem yang sangat besar, problem yang sangat luas yang mesti diselesaikan oleh kita semua. Iwan wawatillah rahimakumullah. Itulah gambaran tentang pembahasan energi yang akan kita bahas mulai dari pekan ini dan pekan-pekan berikutnya,
Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung, berdiskusi dan lain sebagainya. Namun insya Allah ada kesempatan tersendiri untuk melakukan itu di forum forum kelas masing-masing, ya, termasuk antum semua ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, nanti bisa diskusi lebih lanjut lagi. Namun catatannya di sini, antum sebagai pemimpin umat masa depan bukan hanya berpikir praktis, dalam hal ini hanya berpikir tentang kehidupan saat ini, tapi tidak memperhatikan kehidupan masyarakat kemudian, ataupun tidak memikirkan kehidupan generasi berikutnya. Antum sebagai pemimpin umat masa depan, sebagai generasi khairul ummah, mestinya berpikir lebih dari itu. Berpikir bagaimana kondisi carut-marut pengelolaan sumber daya energi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini diselesaikan oleh kita. Karena kita punya amanah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan-keimanan yang lainnya, kemudian kita memiliki konsekuensi taat terhadap syariatnya, dan kita paham energi ini adalah bagian dari kepemilikan umum yang sudah ditetapkan mesti dikelola oleh negara untuk diberikan kebaikannya untuk seluruh rakyat. Sebagaimana kutipan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disampaikan, al-muslimuna syuraka'u fi salasin, bahwasanya kaum muslimin itu bersyirikat dalam 3 hal. Al-ma'u, air, wal kala'u, padang gembalaan, bisa definisi yang lebih luas lagi itu adalah hutan, wanar, dan api, dan secara spesifik api ini adalah energi. Maka tentunya dalam ini baik itu air ataupun padang gembalaan hutan seperti itu, dan juga energi ini adalah bagian dari kepemilikan umum yang mestinya dikembalikan. Namun sayang beribu sayang, ya kita melihat bagaimana pengelolaan, bagaimana peraturan-peraturan yang telah ditetapkan baik oleh lembaga eksekutif ataupun lembaga legislatif yang konon mereka itu adalah wakil rakyat, itu ternyata mereka memutuskan menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syara di satu sisi, dan sejatinya juga bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia ini. Maka tentu ini menjadi poin penting bagi kita semua sebagai seorang muslim untuk senantiasa terikat dengan hukum syara. Apalagi antum semua sebagai pemimpin umat masa depan harus senantiasa memikirkan, bukan hanya memikirkan generasi saat ini, tapi generasi ke depan, dan bahkan generasi-generasi kaum muslimin berikutnya. Sehingga apa yang menjadi hak kita tetap kita ambil, kita kelola dengan baik, lalu kita berikan manfaatnya untuk kepentingan seluruh rakyat. Nah, oleh karena itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, menjadi penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lebih dari itu, bukan hanya potensi yang dimiliki oleh wilayah Indonesia, tapi potensi yang dimiliki oleh seluruh wilayah negeri-negeri Islam yang terbentang dari Maroko sampai Merauke. Ini bentangan yang sangat luas. Dan kalau kita bicara satu potensi saja, sumber daya alam, energi fosil, satu saja yakni minyak bumi, maka 60% cadangan minyak bumi dunia itu ada di wilayah negeri Islam. Maka ini adalah potensi yang sangat besar. Dan juga kita tahu bahwasanya negeri-negeri, dalam tanda kutip, negeri-negeri kufur, ambil contoh Eropa dan juga Amerika, mereka menggunakan bahan-bahan energi-energi fosil kita untuk membangun industri mereka, untuk menjalankan roda ekonomi mereka, produksi mereka, sehingga industri mereka itu bisa berjalan dengan energi yang didapatkan dari wilayah kita. Tentu bagi kita menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan lebih jernih lagi, lebih kuat lagi, sehingga orang-orang kafir itu tidak menguasai apa yang dimiliki oleh kita. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan janganlah sekali-kali Allah itu tidak akan pernah sekali-kali menjadikan orang-orang kafir itu, memberikan kepada orang-orang kafir itu jalan bagi orang-orang untuk menguasai orang-orang yang beriman. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini sebagai video pengantar. Insyaallah kita akan
laksanakan ataupun lakukan diskusi di di grup kita, insyaallah. Diakhiri dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.